إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur pula kita dengan perbuatan kita, yakni dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Di hari Jumat yang mulia Sayyidul Ayyam, kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sampai hari ini kita masih terus mendengar kabar duka yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Sampai kemarin hari ke-20, memasuki hari ke-20 dari serangan Israel itu, sudah tercatat 7.000 orang meninggal dunia. Hampir 3.000 diantaranya mereka adalah anak-anak, 1.700 perempuan, 7.000 yang sudah meninggal dunia selama 20 hari. Sungguh angka yang luar biasa, yang paling besar selama terjadi perang. Kenapa yang menjadi korban itu anak-anak dan perempuan? Karena mereka memang menargetkan pemukiman-pemukiman warga, tempat tinggal, gedung apartemen, rumah-rumah, universitas, sekolah, masjid, gereja, bahkan rumah sakit pun menjadi target serangan mereka. 600 orang meninggal seketika ketika serangan rudal itu menghantam rumah sakit Al-Ahli. Belum lagi yang luka-luka, puluhan ribu yang terancam nyawanya. Yang mereka incar, para pengungsi pun yang sedang dalam perjalanan juga menjadi target serangan mereka. Mereka umumkan ultimatum agar warga dari utara, wilayah utara itu pindah ke wilayah selatan. Tapi ternyata justru wilayah selatan itulah yang paling banyak memakan korban, yang paling banyak terjadi serangan. Karena memang niat mereka untuk memusnahkan orang-orang Palestina. Yang ditargetkan rumah sakit, para tenaga medis, para dokter, perawat, agar yang luka-luka itu tak bisa lagi diobati. Karena memang tujuan mereka adalah ingin memusnahkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Lalu cukupkah sampai di situ? Mereka putus listrik, putus air bersih, putus pasokan makanan, lalu mereka tutup pintu-pintu masuk ke jalur Gaza. Mereka blokade, tak boleh masuk bantuan apapun.
Padahal di sana masih ada 1.300.000 orang yang tinggal di sana. Yang kata organisasi kemanusiaan internasional, mereka sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, obat-obatan senilai 4,6 triliun yang sedang dibutuhkan saat ini. Memang beberapa hari yang lalu sudah masuk beberapa kontainer, beberapa truk, tapi belum cukup. Seperti setetes air di tengah lautan. Hanya 20 truk yang masuk. Belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan kondisi terkini yang paling dibutuhkan adalah bahan bakar untuk menghidupkan generator-generator di rumah sakit, untuk menghidupkan listrik di rumah sakit. Coba bayangkan bagaimana rumah sakit tanpa adanya listrik, sementara alat-alat medis itu banyak yang bergantung kepada listrik. Maka sudah banyak rumah sakit yang tutup karena tak ada lagi bahan bakar di sana. Sungguh keji dan biadab perlakuan para Zionis Yahudi ini. Maka kita sebagai orang yang beriman, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka adalah bersaudara. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Mencintai saudara seperti kita mencintai diri sendiri. Kalau perut kita kenyang, kita pun ingin perut saudara kita itu kenyang. Kalau kehidupan kita tenang, nyaman, kita pun juga ingin kehidupan saudara kita tenang, nyaman. Kalau anak-anak kita bisa sekolah, tersenyum, bermain, bahagia, maka kita pun ingin anak-anak saudara kita bisa bermain dan tersenyum bahagia. Kalau kita senang hidup di negara yang merdeka, maka kita pun ingin saudara kita hidup di negaranya yang merdeka. Kalau saudara kita sedang merasakan kesusahan, merasakan penderitaan, maka kita pun ikut merasakan kesusahan dan penderitaan mereka. Maka penderitaan kaum muslimin di Palestina sejatinya adalah penderitaan kaum muslimin di seluruh dunia. Meski kita terpisah jarak ribuan kilometer, kita beda negara, beda suku, tetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu akidah, menjadikan kita semua satu kesatuan. Luka mereka adalah luka kita, air mata mereka adalah air mata kita, darah mereka adalah darah kita. Palestina adalah kita. Kalau rasa itu tak ada dalam hatimu, cuek saja ketika mendengar kabar Palestina, acuh tak acuh, seolah tak ada apa-apa. Tak ada rasa simpati, tak ada rasa peduli, tak ada rasa sedih, tak mendidih darahmu, tak menetes air matamu. Maka tanya lagi imanmu. La yu'minu ahadukum. Belumlah engkau beriman. Bukan kata khatib, Nabi yang mengatakannya. Engkau belum beriman, saudaraku. Bukan khatib yang mengatakan, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum. Engkau belum beriman. Meskipun setiap hari solatmu, rajin puasamu, setiap tahun haji dan umrahmu, engkau belum beriman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan bagi kita yang hidup di daerah-daerah ini? Apakah kita harus berangkat ke Palestina? Kalau kita punya keahlian, seorang tentara
bisa berjuang, maka silakan berangkat. Tapi kebanyakan kita ini hanyalah orang-orang yang biasa, warga sipil juga. Kalau kita ke sana mungkin justru kita akan menjadi beban bagi mereka. Karena mereka di sana sudah biasa hidup menderita, tidak seperti kita. Maka apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Kita singkat menjadi 3D. D yang pertama, doa. Doakan saudara-saudara kita di Palestina agar Allah berikan mereka kekuatan dan kesabaran, agar Allah turunkan pertolongan dan kemenangan, agar Allah hancurkan para Zionis Israel. Kita doakan dalam sholat kita, dalam tahajud kita, dalam kunut kita, doa secara pribadi masing-masing dan berdoa pula secara berjamaah. Kita selipkan doa untuk mereka ketika acara wirid Yasin, ketika ada acara wirid pengajian, khutbah Jumat, setelah sholat. Kalau bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Kalau tak bisa, pakai bahasa Indonesia saja yang kita mengerti semua. Maka kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Lalu D yang kedua, dakwah. Dakwah bukan hanya di atas mimbar. Dakwah bukan hanya dengan mikrofon, tapi dakwah dalam bentuk yang lebih luas. Setiap kita bisa berdakwah menggunakan HP yang kita miliki itu. HP smartphone yang kita miliki masing-masing, hampir semua kita punya, maka kita gunakan itu untuk berdakwah. Sampaikan kabar-kabar tentang Palestina, sampaikan bagaimana mereka menderita, sampaikan bagaimana perlakuan para Zionis itu terhadap saudara-saudara kita. Sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu, yang tidak tahu, atau yang tidak mau tahu, sampaikan kepada mereka. Terlebih lagi para anak muda yang setiap hari pegang HP, setiap waktu menaku saja di HP itu, maka pergunakan HP kalian. Jangan sampai anak-anak muda setiap hari pakai HP tapi hanya sibuk main game, sibuk main slot. Maka pergunakan HP kalian untuk berdakwah, menyampaikan kabar tentang Palestina. Lalu D yang terakhir, yang ketiga, donasi. Nabi bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang menyediakan bekal untuk jihad fi sabilillah, maka dia ikut berjihad. Kita tak bisa datang ke sana untuk berjihad, tak bisa kita ikut berjihad di sana, maka salurkan donasi untuk mereka, para mujahid di sana, para rakyat Palestina. Salurkan donasi untuk kaum muslimin di sana yang membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Sebetulnya kalau mereka mau, sudah lama mereka itu pergi, meninggalkan, menyelamatkan dirinya. Tapi mereka memilih untuk tetap bertahan, berjuang, memperjuangkan, mempertahankan tanah suci umat Islam. Itu adalah tanah suci umat Islam, tanah suci kita semua. Kiblat pertama umat Islam, tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Masjid kedua tertua setelah Masjidil Haram. Itu adalah tanah suci umat Islam. Maka tak bisa kita ke sana. Mudah-mudahan donasi kita, bantuan kita, harta kita sampai ke sana. Maka kita pun sudah ikut terhitung, ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salurkan donasi kita ke lembaga-lembaga yang terpercaya. Banyak. Ada Yayasan Kasih Palestina, ada Mercy, ada kitabisa.com, ada Lazismu, Dompet Duafa. Banyak lembaga-lembaga resmi. Cari tahu. Salurkan donasi kita untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera berikan kemenangan untuk perjuangan Palestina meraih kemerdekaannya. 3D yang bisa kita lakukan: doa, dakwah, dan donasi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.